Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan merasionalisasi 1 juta pegawai negeri. Rasionalisasi yang bisa menghemat APBN 120 triliun rupiah itu dilakukan karena persepsi penilaian pelayanan publik yang rendah. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan memangkas jumlah pegawai negeri sipil sebesar 1 juta personil. Kebijakan ini diambil karena latar belakang hasil indeks persepsi penilaian pelayanan publik yang hanya mencapai skor 65 saja. Rasionalisasi 1 juta PNS ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Menpan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi. Untuk langkah rasionalisasi, pemerintah sedang menyusun pemetaan secara cermat dan terperinci mengenai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Pemetaan akan berlangsung selama setahun sampai tahun 2017. Rasionalisasi akan diprioritaskan kepada pegawai negeri dengan jabatan fungsional seperti staf administrasi atau operator. Sementara PNS jabatan struktural akan dievaluasi secara bertahap usai rasionalisasi tahun 2017. Pegawai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja rendah akan terkena peraturan ini. Mereka akan mendapat pensiun dini sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dari awal kami sampaikan bahwa kebijakan percepatan penataan PNS ini yang konsekuensinya antara lain ada rasionalisasi akan kami lakukan secara cermat, secara hati-hati, transparan, dan tentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan dengan pendekatan kekuasaan, tetapi dengan pendekatan hukum. Saat ini ada 4,5 juta pegawai negeri di Indonesia. Untuk gaji pegawai sebanyak itu, dibutuhkan 703 triliun rupiah atau 33,8% APBN. Dengan pengurangan 1 juta pegawai, akan dihemat 120 triliun rupiah dan beban APBN berkurang 5% karena belanja pegawai menjadi hanya 28% saja. Jumlah pegawai saat ini juga mencapai 1,7% jumlah penduduk Indonesia. Angka ini dianggap tidak efisien karena di Tiongkok misalnya, jumlah pegawai negerinya kurang dari 1% populasi penduduknya. Meski Kemenpan menyatakan rasionalisasi sudah sesuai aturan dan tidak terburu-buru, namun pengamat kebijakan meragukan kesiapan pemerintah. Mereka menyatakan butuh sistem matang untuk memensiunkan 1 juta pegawai. Nah, apakah semua kementerian atau lembaga itu mempunyai data rek atau catatan tentang masing-masing PNS ini? Dari awal dia masuk. Saya kok ragu. Nah, supaya apa? Kalau itu ada keadilan. Tapi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara menyatakan rasionalisasi sudah sangat dibutuhkan. Saat ini ada 244 kabupaten yang lebih dari separuh anggaran untuk membayar gaji pegawai negeri. Akibatnya, pemerintah daerah sulit membangun infrastruktur. Arief Kurniawan, Jakarta. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Rencana pemerintah mencairkan gaji ke-13 dan juga 14 untuk aparatur sipil negara dinilai berpotensi untuk mendongkrak peredaran uang di masyarakat. Direktur Pengelolaan Uang Bank Indonesia Suhaidi memperkirakan momen Hari Raya Idul Fitri dan libur sekolah yang akan menyumbang 160 triliun rupiah peredaran uang di masyarakat dari penarikan gaji ke-13 dan 14. Dalam momentum yang sama tahun lalu penambahan peredaran uang berada di angka 140 triliun rupiah dan hingga akhir Mei kemarin BI mencatat jumlah uang beredar berada di angka 534,7 triliun rupiah. Selain gaji ke-13 dan 14, faktor lebih banyaknya hari libur di tahun 2016 juga memicu terdongkraknya frekuensi penarikan uang di masyarakat.